Tak jawab dulu karena mau cabut check out. Kalau saya ngomong marhinisme tak ganti, marhin tak ganti, saya dipenduki wong searat-arat itu. Apalagi orang-orang macam kayak gini. Asu we pacul, ganti-ganti emang gue sopo kan gitu. Termasuk sampean tuh. Sampai ini orang-orang lama, orang-orang lama. Orang-orang lama tidak mau itu yang namanya Kak Marhen itu disinggung, apalagi diganti-ganti. Nggak mau. Pecah gesang, nderek, nih kan ngono. Saya tidak mengatakan mengganti. Tapi marhenisme harus didiskusikan dalam platform orang-orang yang paham. Kalau sama genset, kau ngomong marhenisme, gimana ceritanya? Ngomong apa kowe kuwi? Kan ngono lho. Wong ayu. Ya ora, Pak. Oh, iki ngomong apa anjing kamu tuh kan gitu. Jadi yang kayak begitu, bicara-bicara yang sifatnya ideologis meski forum terbatas dengan platform aplikasi yang sama. Jangan sampai nganggo BBM atau nganggo WA, WhatsApp, sijine nganggo SMS. Ora gaduh. Sama-sama alat komunikasi tapi enggak nyambung. Nek saya ngomong sama genset, marhenisme tinggal turu. Tapi kalau sampeyan, aku ngomong sama sampeyan, ini kita bicara soal ideologi marhen di era kejuangan kekinian. Wah, sampeyan langsung sehat. Mana kopinya? Wah, yang tuwek-tuwek ya. Ini harus dipahami Pak Yo, aku orang ganti. Tapi saya mendekatkan kejuangan. Mendekatkan tata nilai kejuangannya. Kalau berpihak kepada orang miskin, saya berusaha untuk berpihak kepada orang miskin. Ya toh? Orang miskin itu mentalnya mesti remuk. Saya bangun mentalnya supaya tidak remuk. Begitu, Pak. Nganggo duit, ganggu di desa. Oh, dari mana? Copetan. Clear, ya. Harus di idealisme dinaikkan. Sampai hari ini pidato idealisme di publik kayak begini, Bu. Mohon izin, Bu, diguyu pitik. Hari ini pragmatisme. Kata kuncinya adalah transaksi. Tukar menukar secara fair, itu kata kunci hari ini. Dan yang kedua, kompetisi. Is my competition. Jika bicara idealisme, itu bicara sesuatu yang ideal, diketawain. Boleh nggak ya dibicara? Boleh, neng sing aplikasi ini podo. Nih aplikasi podo aja. Duduk di tempat terbatas. Neng RRC kono jenenge Politbiro wong selawe. Jumlahnya 25 Politbiro itu platformnya sama. Bambang Pacul kemarin di pimpinan MPR sana ketemu dengan orang ketiganya. Wow, keren bos. Mastermind of mind. Waduh, Pak, mastermind of mind, Pak. Ujian. Woyo, ngobrol. Bisa, aku nyambung bos. Dia juga nyambung. Bisa dia semua nyambung. Nek ngene iki nggih mboten untuk publik kok. Kowe ngomongin dia semua mbae sangkil apa? Tuh. Jadi tidak ya. Paham ya Bu ya? Clear ya? Harus ditambahkan iya, tetapi hari ini yang pasti kowe kudu berdaulat di bidang duit. Nek kowe isih krido lumae ngaso, Anda masih suka meminta, lupakan, kamu nggak ada harga. Nih, harus berdaulat di bidang uang dulu. Ya. Clear ya? Clear. Terus berikutnya sing kaitane karo perjuangan ini aja saya kira. Yang lain-lain adalah ilmu baru. Bicara soal pertumbuhan Jepang membangun, aduh Pak, itu kan kontekstual. Jepang kan tidak diizinkan punya tentara.
yang harus dibangun ekonomi, restorasi Mejinya, kemudian memutuskan sekolah dulu, SDM didandani. Kita bisa udah lupakan lah. Kita nggak punya kuasa kok pidato. Gitu loh. Nah orang dikuasa rasa pidato. Gitu loh. Kemudian bagaimana teori ekonomi memperbaiki pasca banjir longsor. Akhirnya PDI ngibutin sakit, kok PDI kawan-kawan yang di sini nggak bisa, nggak punya kuasa. Pak Karyono dikuasa, Pak Muratin dikuasa, gak duwe Pak. Gue dia teori gak dia kuasa ya nggak bisa apa-apa Mas. Pertempurannya kekuasaan. Kalau di Muhammadiyah kebanggaannya apa? Mesti ngomongnya harus terlihat akademik. Itu semacam ya bertakwa, beriman, tapi juga berilmu. Neng PDI praktek lapangan aja. Neng PDI, neng Marhen. Neng orang-orang kayak Pacul gini praktek lapangan aja. Iya, saya ini orang lapangan, jadi praktek lapangan ini piye? Begitu. Iya. Oh, kalimatnya tidak perlu sangat akademik, nggak perlu. Diko, kemudian anak-anak baru terutama yang belajar ketua BEM, Diko ini berusaha untuk memilih kata-kata yang terlihat akademik. Ini termasuk bagian dari muridnya Pak Rocky Gerung. Akademik. Bambang Pacul nggak pernah akademik ya. Kemudian soal blockchain, aku bekerja di blockchain udah itu ilmu tersendiri, ilmu keuangan tersendiri nggak bisa didudukkan di sini. Itu lagi-lagi platformnya harus sama. Pak Pacul mudeng tapi nggak mungkin aku diskusi di sini, karena itu harus dimulai dari perjalanan persahaman dulu, sampai kemudian pindah blockchain kayak apa. Jadi itu nggak nyambung. Maka nomor satu kalau kau ngomong di publik ini, pahamilah audienmu. Audienmu kau pahami, supaya komunikasi nyambung, supaya kita bisa mendapat common ground yang sama. Untuk mentarengnya kan gitu, ada common ground yang mirip. Common ground yang mirip itu memudahkan untuk kita ngobrol. Yo, oke Mas, clear ya. Ojo tok takoke kaya ngono ning wilayah kaya ngene. Takok kayak gitu tuh di wilayah keuangan. Diskusi keuangan ngomong. Oke, jadi teknologi mata uang, teknologi currency, lu ngomong. Apakah tidak mungkin terjadi kita kerjasama dengan oligarki? Tadi kan urutannya sudah omong ke, lumpen, karyawan, profesional, birokrat TNI Polri, elit politik, pemilik kapital. Pemilik kapital pasti akan berkorelasi dengan pemilik kuasa, elit politik. Ya, rasa atau suruh oligarki pasti berkawan dengan pemilik kuasa. Pak Pacul, Pak Prabowo tidak berkawan. Ada yang berkawan, ada yang tidak berkawan, ada yang berkawan. Pak. Ini mesti ono koncone, Pak. Orang mungkin orang koncone. Pacul pasti dikonco orang kaya. Elit politik kalau nggak punya kawan orang kaya mati aja kamu. Aku udah masuk elit politik ya pasti punya kawan orang kaya dong. Paham? Jadi oligarki pasti nyambung dengan elit politik. Nggak usah disuruh, itu hukum alam. Oke? Lumpen pasti akan berdekatan dengan karyawan. Kenapa? Hukum alam. Karyawan akan berdekatan dengan profesional, ya pasti. Staf profesional akan berinteraksi dengan birokrasi. Wih, hukum alam. Tapi lumpen apakah interaksi dengan birokrasi? Enggak. Terlalu jauh. Apakah lumpen berinteraksi dengan elit politik? Kalau pada saat kampanye. Di luar itu cuh kadalmu kan ngono. Lah Pak Pacul enggak? Lah Pak Pacul kan pejuang, Bos. Oh. Maksudnya perlu baju dan uang. Kamu jangan artikan yang hebat-hebat. Oke, clear? Pak Muhammadiyah Ketua BEM, clear ya? Nggak usah tergesa-gesa. Buatlah pertanyaan sebaik-baiknya. Karena pertanyaan itu menunjukkan isi kepalamu. Tuh loh.
Rumusan waktu. Yes. Communication is my business, Prasetya Mulia. Pelajaran pertama di Prasetya Mulia, communication is my business. What are you business in? My business is communication. And then, what are we business in? My business in bisnis kita, via bisnis ini. Tapi pertama kali komunikasi, perbaiki caramu berkomunikasi.